Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, video ini dibuat adalah demo dari tutorial ya, bagaimana nanti persiapan untuk STS keamanan jaringan. Jadi kalau diperhatikan mungkin beberapa masih ada yang belum paham ya. Jadi langsung aja video ini dibuat untuk mempermudah kalian bagaimana gambarannya nanti STS, karena nanti pas praktek STS keamanan jaringan itu durasi waktu ujiannya lebih cepat ya, karena kita mengejar sesi juga yang telah dibagi menjadi 3. Itu nanti kita memiliki batasan waktu cepat, jadi nggak bisa lama-lama. Khawatir nanti kalian masih kosong persiapannya, bisa dipergunain waktu-waktu sebelum UTS. Dari sebelum UTS kalian bisa saksikan video ini sambil dipelajari. Oke, langsung saja dilihat dari sini. Ini aplikasi VirtualBox milik saya, masih kosong, belum ada mesin virtual manapun. Dan di sini adalah tahapan-tahapan yang dimana nanti gambarannya praktik keamanan jaringan itu kurang lebih seperti ini. Ya, langsung saja pada tahap yang pertama, yaitu import file OVA dari Debian. Waktu itu kalian sudah saya perintahkan ya untuk mengimpor file OVA Debian-nya dari jauh-jauh hari. Ya, di sini bagi yang belum ataupun masih lupa belum menyiapkan, nanti pas pada waktu ujian diimpor saja ya. Impornya itu dilihat di bagian sini, ada bagian impor. Nah, pilih bagian sebelah sini, yaitu pemilihan virtual mesin. Nah, nanti dicari file yang waktu itu sudah disiapkan nama saya. Nama file itu kelompok 7 ya. Kelompok 7 ini dipilih, habis itu klik open, next, habis itu langsung finish. Proses pengimpor sedang berjalan ya, kita tunggu sejenak sampai proses ini selesai. Oke ya, proses dari impor mesin virtualnya sudah beres. Di sini yang pertama yaitu ganti dulu nama mesin virtualnya dengan cara disorot ya, klik setting. Habis itu di bagian sini, di bagian name, coba diganti sesuai nama diri kalian. Boleh nama panggilan, boleh nama depan ya. Contoh di sini saya beri nama Rizal Strip Demo. Habis itu klik OK. Ya. Di sini untuk tahap 1 sudah beres ya. Lalu masuk ke tahap 2, yaitu FileZilla Client. Maksud dari FileZilla Client ini disiapkan ya. Siapkan namanya aplikasi FileZilla di komputer kalian. Komputer yang kalian dapatkan pada saat ujian ataupun laptop kalian yang mau dibawa untuk praktek Debian nanti. Ya, FileZilla Client ya. Kalau di download itu yang bagian sebelah sini ya, website ini. Habis itu pilih yang ini, nanti diklik aja, habis itu proses download selesai, habis itu langsung diinstal bagi yang belum. Oke, di sini laptop saya sudah memiliki aplikasi FileZilla, artinya sudah siap ya. Lalu selanjutnya adalah ubah hostname ya. Hostname di sini kalau untuk mengubah kita langsung untuk mulai mesin virtualnya dulu ya, kita jalankan mesin virtualnya dulu.
untuk pertama kali coba kita masuk sebagai akses root ya, yaitu pengguna root. Passwordnya itu 12345. Nah, di sini kalau diperhatikan nama dari hostname saya yaitu masih kelompok 7 ya. Dan di sini hostname itu berbeda dengan user. Hostname itu hanya sebuah nama dari hostnya yang nanti bisa menggantikan tulisan kelompok 7 yang ada di sebelah sini ya. Root at kelompok 7 nanti bisa jadi menjadi root at hostname bakal saya ganti menjadi nama saya, nama depan saya Rizal ya. Jadi kemungkinan tulisannya nanti bakal menjadi root at Rizal baru titik 2 tanda pagar. Cara menggantinya bagaimana? Cara menggantinya itu menggunakan text editor Nano dan masuk ke bagian konfigurasi dari hostname. Ya, langsung saja pengetikannya itu seperti ini, nano spasi slash etc slash hostname ya, slash etc slash hostname. Habis itu di enter. Nah, tulisan kelompok 7 ini diganti saja menjadi yang nama saya inginkan, yaitu Rizal. Ya. Untuk save kita pencet Ctrl X ya. Diingatkan kembali ya, karena ini menggunakan VirtualBox ya, dan untuk layar itu agak lebih besar. Jadi gunakan fitur yang penggaris ini, rule ini ya, untuk bisa ngecek ke bagian bawah kayak begini. Ya. Langsung aja di sini Ctrl X, habis itu Y, habis itu enter. Ya. Di sini nama masih sama ya seperti sebelumnya, kelompok 7. Maka dari itu coba kita restart dulu. Kembali lagi, ntar dikatasin. Kita masukin akses sebagai root. Ya, passwordnya 12345. Oke ya, di sini udah keganti menjadi root at Rizal titik 2 tanda pagar. Ya, hostname di sini sudah kita bereskan. Nah, selanjutnya adalah membuat banner selamat datang. Nah, buat banner selamat datang ini kita berarti masuk ke bagian konfigurasi yang namanya file MOTD. Ya, langsung saja di sini kita bakal edit banner tersebut ya, untuk menggantikan keterangan sebelah sini ya yang isinya detail-detail dari Debian, itu kita gantikan sesuai format yang sudah ditentukan. Waktu itu sempat saya kasih tahu format apa yang mau ditentuin ya, yaitu identitas diri singkat. Langsung saja sini penulisannya nano spasi slash etc slash motd. Habis itu kalau penulisannya sudah seperti ini, di enter. Nah, di sini ini penulisan keterangan ya dari tulisan-tulisan ketika server ini baru dinyalakan. Kalau tadi teman-teman perhatikan mungkin pas dinyalain keluar keterangan kayak begini. Nah, di sini kita hapus saja semuanya. Dan kita ganti dengan format seperti ini. Nama, Rizal Surya Pratama, nomor peserta ini aja ya. Habis itu kelas, ya kurang lebih susunannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, habis itu kita save aja filenya dengan cara seperti biasa, Ctrl X, Y, enter. Ya. Di sini kalau ingin melihat perubahan, kita reboot lagi ya, kita restart lagi.
Oke, kita masuk kembali root, habis itu masukin password 12345. Sebelum di enter, pastinya harus kita pastikan ya, harusnya banner dari identitas diri kita itu sudah tertampil. Coba kita lihat. Oke ya, di sini sudah berhasil tertampil. Maka dari itu tahap untuk buat banner selamat datang sudah beres. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap kelima, yaitu pindahkan indeks HTML dari komputer klien ke server. Nah, ini kita menggunakan FTP server yang namanya ProfTPD. Di Debian ini pastikan aplikasi atau layanan server yang disebut ProfTPD itu sudah terinstall ya. Jadi kita bisa pastikan lagi dengan masukkan perintah apt min-get install ProfTPD. Kita enter. Ya, kalau ada keterangan ProfTPD min core is already, nah berarti aplikasi atau layanan server ProfTPD ini sudah terinstall di server ini. Langsung saja di sini kita bisa pindahkan menggunakan FileZilla ya. Namun sebelum itu, karena di sini keterangannya sudah diberitahu, pindahkan dari komputer klien, yaitu dari komputer asli kita, yaitu sebuah file ke dalam server Debian. Ya, ke dalam server Debian di folder tertentu, folder ini. Nah, namun di sini saya berikan informasi ya, di dalam folder ini tuh folder HTML ada yang namanya index.html juga. Indeks HTML yang secara default itu semestinya halaman web server yang bawaan dari sana. Jadi untuk mengganti indeks HTML yang sudah disesuaikan sama guru, kita mesti hapus dulu indeks HTML yang bawaan atau default dari sana. Jadi untuk menghapusnya, kita harus masuk ke dalam folder ini dulu nih, ke dalam folder var www.html. Ya. Untuk masuknya, kita gunakan perintah cd ya, cd /var /www/html ya. Begini susunannya, habis itu enter. Oke, kita sudah berpindah ke folder HTML ya. Habis itu kita coba lihat dulu isi dari folder HTML ini ada apa aja. Kita ls. Nah, di sini ada dua file ya, yaitu index.html dan index2.html. Nah, mungkin ini bekas-bekas dari praktek-praktek sebelumnya ya, dan juga sudah kekompres jadi OVA saya, dan OVA saya disebarkan ke kalian. Kemungkinan besar kalian yang menggunakan OVA milik saya itu memiliki dua file ini. Maka dari itu, kalau untuk bisa lebih lancar lagi pas ujian praktek nanti, kita mesti hapus dua file ini, dua file bawaan ini ya. Jadi kita hapus ya, rm min rf, itu tanda bintang, artinya hapus secara paksa tanda bintang. Tanda bintang itu semua ya, jadi hapus secara paksa semua yang ada di dalam folder HTML ini. Habis itu kita enter. Nah, coba kita ls lagi, mestinya harusnya tidak ada. Oke, tidak ada ya, ls lagi nggak ada. Nah, catatan juga untuk bisa menjalankan ujian praktek ini, selain dari ProfTPD yang gunanya itu file server buat bisa mindahin file, ternyata kita juga harus memastikan penginstalan Apache 2-nya dari Debian server ini ya. Jadi Apache Debian server ini berfungsi untuk menampilkan halaman web server ketika nanti IP address dari Debian ini dimasukkan. Jadi kita pastikan dulu ya, apt min-get install Apache 2. Kalau misalnya teman-teman kedapatan web servernya belum keinstall ya, atau Apache 2-nya belum keinstall ya. Web server atau Apache 2 itu sama ya. Apache 2 itu nama aplikasinya, web server itu nama layanannya. Nah, mestinya kalau misal teman-teman ketika belum install harusnya ada proses instalasi. Nah, di sini karena saya sudah terinstall, maka ada keterangan Apache 2 is already new version. Dia sebenarnya nawarin versi terbaru ya.
cuman kita nggak pakai versi yang terbaru itu. Oke, jadi itu catatan sedikit ya buat kalian. Tapi kalau kalian menggunakan mesin virtual kelompok 7 dari saya, ada kemungkinan kalian nggak perlu install lagi karena sudah terinstall Apache 2-nya. Oke, di sini kembali lagi untuk isi dari HTML ya, kedua-dua file tadi udah dihapus dan sekarang kita melakukan pemindahan file index HTML ke server. Kita kosongkan dulu, kita clear, habis itu kita masukin perintah cd, artinya kembali lagi ke folder utama, yaitu folder tanda pagar ini. Nah, diperhatikan juga user kita itu masih namanya kelompok 7 ya, karena yang kita ganti itu adalah hostname bukan user. Jadi di sini kalau misal mau memastikan lagi apakah username-nya masih kelompok 7 atau sudah keganti, kalau di sini nama saya Rizal, apakah masih kelompok 7 atau sudah keganti menjadi Rizal. Kita coba saja cd spasi /home/Rizal, maka tidak ada ya, nggak ada direktori yang namanya Rizal. Tapi kalau misalnya kita masukin kelompok 7, nah itu ada. Jadi dalam arti lain bahwa user dari server ini yang namanya kelompok 7 itu masih ada dan namanya masih tetap kelompok 7. Hanya saja hostname-nya sudah keganti menjadi nama dari diri kita gitu. Nah, di sini mesti diingat-ingat juga sebagai syarat untuk bisa menggunakan FTP. Jadi untuk FTP penulisannya hostnya itu adalah IP address dari server. Kita cek IP address saya berapa. IP address saya 169 bla 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 bla. Nah, sebenarnya di sini ada kesalahannya. Ada kemungkinan untuk virtual box-nya itu masih belum terkoneksi jaringannya. Kita cek dulu, klik kanan. Change adapter setting. Ya. Perhatikan, kalau kalian menggunakan komputer yang ada di sekolah, adapter-adapter seperti ini tuh sedang ke disable. Nah, silakan di-enablein dulu. Kemungkinan kenapa adapter yang keterangan dari VirtualBox ini ke disable ya, bekas dari praktek mikrotik ya, karena mikrotik itu memang harus menonaktifkan beberapa adapter guna sebagai memperlancar router mikrotik bisa terkoneksi dengan Winbox. Makanya waktu itu kalau nggak salah kalian diperingatkan untuk menonaktifkan dulu adapter VirtualBox. Nah, sekarang kita prakteknya di keamanan jaringan menggunakan VirtualBox, jadi kalian harus mengaktifkan kembali ya. Jadi mohon diperhatikan di sebelah situ ya. Oke, langsung saja di sini kita cek juga di bagian mesin setting. Nah, di bagian network, bridge adapter, di bagian name-nya ingat karena di sini saya menggunakan wireless ya, jadi gunakan ethernya itu yaitu wireless. Advance, pastikan allow all, habis itu oke. Ya, guna memastikan kita mesti restart. Kita masuk lagi dengan akses sebagai root.
12345, passwordnya, enter ya. Habis itu kita kembali lagi pengecekan IP address, IP add. Oke ya, di sini IP-nya sudah tertampil dan terlihat jelas kalau IP saya itu 192.168.1.8. Itu IP saya yang normal atau yang sebenarnya. Langsung saja di sini buka FileZilla-nya ya. Kita bakal koneksikan server kita melalui IP address yang kita tempatkan di bagian host ini. Jadi tadi IP saya adalah 192.168.1.8 ya. Username, ingat bukan hostname, melainkan username. Kalau kalian yang menggunakan Debian OVA milik saya, harusnya nama username itu adalah kelompok 7 ya. Password dari kelompok 7 itu adalah harimau ya, harimau. Oke, portnya 22, kita quick connect. Nah, kalau ada tampilan seperti ini berarti sudah berhasil terkoneksi. Ya. Langsung saja di sini itu kita bakal masukkan file index.html yang nanti bakal sudah ditampilkan, dan maksudnya yang nanti bakal disediakan untuk ditampilkan, dan juga file dari gambar kalian, gambar pas foto. Ada ketentuan untuk gambar pas foto ya, yaitu yang pertama untuk profil itu menggunakan gambar pas foto. Contoh di sini gambar pas foto saya adalah gambar saya ya, ini, dan wajib rename atau berikan nama gambarnya itu yaitu profil titik. Ini kan udah JPG, jadi nanti disesuaikan juga kalau gambar kalian itu PNG atau JPG. Nanti di bagian indeks kalian bisa atur menggunakan text editor nano ya, dan atur di bagian file HTML indeksnya. Nah, jadi kedua file ini bakal kita pindahin dulu ke server. Kita pilih. Kalau di sini saya sekaligus dua ya, saya drag. Habis itu masukkan ke FileZilla, kita drop di bagian sebelah sini. Nah, maka udah kepindah. Kita cek di Debian server. Ya. Untuk mengeceknya kita masuk ke bagian folder user kita. Kalau di sini kan namanya kelompok 7, jadi penulisannya cd / nah, kita harus lewatin folder home dulu, / habis itu baru user kita kelompok 7. Kita enter ya, kita enter dan kita ls dulu, lihat dulu isi dari folder ini. Nah, di sini udah ketampil ya, index.html sama profil.jpg. Index.html dan profil.jpg bakal kita pindahin nih, bakal kita pindahin ke var ya, ke var www bla 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 ini, dan juga gambarnya juga profil.jpg juga ya, bakal kita pindahin. Dengan cara perintah cp ya, kita biar lebih aman kita copy aja, bukan kita move tapi kita copy. Jadi masukkan perintah cp spasi index.html spasi profil. Artinya kita bakal pindahkan kedua file ini sekaligus ya, index.html dan profil.jpg ke dalam folder var /www/html/ juga. Habis itu enter. Nah, coba kita cek, kita masuk ke dalam folder HTML ya. Habis itu kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada kedua file yang namanya index.html dan profil.jpg. Langsung aja kita cek ya, kita cek di sini 192.168.1.8, yaitu kita cek dengan memasukkan IP address dari server. Kita enter. Nah,
tampilannya itu seperti ini. Banyak banget hal-hal yang harus disesuaikan kembali, yaitu nama, nomor peserta, nanti nomor peserta menggunakan nomor peserta yang ada di kartu ujian, dan juga kelas. Ternyata gambar masih belum ketampil. Ya, kenapa belum ketampil? Kita langsung aja kita cek di file index.html ini menggunakan text editor Nano. Ya, jadi kita bakal mengedit dulu nih. Sekaligus kita edit identitas tadi yang mesti harus diisi. Nano spasi index.html. Kita enter. Nah, kita ke bawah. Sebenarnya kalau bagi kalian yang sudah memiliki keahlian atau skill dasar web programming, akan lebih mudah memahami ini. Pertama nama dulu ya. Nama di sini kita ganti menjadi Rizal Surya Pratama. Nomor peserta di sini saya berikan contoh aja kurang lebih seperti ini. Dan untuk kelas itu saya menggunakan kelas 12 TKJ. Dan terakhir bagian profil titik JPG. Kalau diperhatikan tadi JPG-nya itu besar ya, kapital. Kita harus ikutin juga ternyata. Kita harus ikutin juga. Untuk penulisan tuh harus benar-benar sesuai dengan judul dari filenya, dari file gambarnya. Makanya di sini yang tadi tidak sesuai yaitu JPG, hurufnya tadi masih kecil, dan bakal kita besarkan ya, yang artinya saya bakal sesuaikan dengan judul file yang asli tadi. Oke, langsung saja di sini udah beres ya. Ctrl+X. Nah, Ctrl+X tadi sudah saya tekan, kita pencet Y, habis itu enter. Oke, kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ya, di sini kita udah berhasil untuk menampilkan halaman server, yaitu identitas sudah sesuai dan gambar juga sudah sesuai. Maka tahap 5 sudah beres, tahap 6 sudah beres. Tinggal tahap 7 ya, yaitu blokir IP. Nah, untuk blokir IP ini tidak saya jelaskan di dalam video, karena harusnya kalian sudah paham betul ya bagaimana blokir SSH ya, blokir IP agar tidak bisa mengakses SSH. Waktu itu sudah kalian coba latih sendiri ya, dalam bentuk kelompok ataupun mandiri, waktu itu sudah coba. Maka dari itu saya tidak ulangi lagi di video ini. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya, yang dimana tahap terakhir sebenarnya masih ada lagi, yaitu tahap 7 ini. Blokir IP saya agar saya tidak bisa mengakses SSH milik kalian. Nanti bakal saya berikan IP saya pada saat ujian berlangsung dan kalian harus blokir. Namun itu tahap ketika halaman dari Debian sudah tertampil seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Begitu aja ya, semoga video ini dapat dipahami dan bisa dipelajari. Video ini terbatas, saya bakal hapus video ini pas hari Selasa ya. Paling lambat hari Selasa saya bakal take down lagi di YouTube, yang dimana kalian ada beberapa hari untuk persiapan, bisa saksikan video ini guna agar lebih lancar dalam menjalankan ujian praktek STS genap nanti di Debian nanti, maksudnya di mapel keamanan jaringan. Oke, sekian ya, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.